Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang mengetahui karakteristik ajaran Islam. Dalam mengetahui karakteristik ajaran Islam, kita akan mempelajari tentang 1. Islam dan wacana pembaruan. 2. Islam dan kemanusiaan. 3. Islam dan moralitas. 4. Islam keluarga dan masyarakat. 5. Islam dan politik ekonomi. 6. Islam dan agama lain. Hal ini yang menjadi dasar pokok dalam ajaran Islam. Islam dan wacana pembaharuan. Gerakan pembaharuan Islam yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama Islam agar sesuai dengan hadis dan sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan pembaharuan disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dalam perkembangan baru diakibatkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Ide pembaharuan Islam muncul pada abad ke-18 Masehi dan seterusnya sering disebut awal kebangkitan umat Islam. Dan hal ini menjadi sebuah kemaslahatan hidup umat Islam baik di dunia maupun di akhirat dengan garis pedoman yang telah ditentukan umat Islam. Dalam hal ini, sebuah pembaharuan Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu figur yang menjadi pembaharuan Islam adalah Syekh Waliullah. Beliaulah yang membawa pemikiran-pemikiran pemerintahan yang absolut diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Hal ini menjadi salah satu pembaharuan dalam Islam. Sejarah pembaharuan pemikiran dalam Islam tidak lepas dari akibat ketertinggalan yang dirasakan oleh umat Islam yang sangat berhadapan dengan Barat yang sudah meleset maju. 3 latar belakang sebab menjadi pemicu utama munculnya pembaharuan dalam Islam, yaitu 1. Timbul kesadaran pembaharuan secara internal sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. 2. Lahirnya peradaban baru di Barat yang disebut Renaissance. 3. Kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang kondisinya sangat memprihatinkan di bawah kekungan imperialisme penguasa negara-negara Eropa. Pendekatan pembaruan pemikiran Islam dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Pendekatan melalui ajakan kembali kepada perkara pokok agama semata, Al-Quran dan hadis, dan dengan mengalahkan kembali aktivitas ijtihad. 2. Pendekatan melalui pembaruan Islam atau modernisme Islam. Terdapat 4 tokoh pembaruan Islam. 1. Muhammad Ali Pasha. 2. Jamaluddin Al-Afghani. 3. Muhammad Abduh. 4. Syekh Waliullah. Islam dan kemanusiaan. Yang pertama, manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari saripati tanah liat. Dalam hal ini, manusia menjadi salah satu peran utama. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT yang meliputi sebuah akidah syariah dan akhlak. Dalam hal ini, Islam dan kemanusiaan menjadi sebuah peran utama dalam hal perkembangan sebagai akibat dari era globalisasi dan solusinya perspektif pendidikan pembebasan. Fungsi utama manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini dan perannya sebagai khalifah sebagaimana yang ditetapkan Allah SWT mencakup 3 poin, yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup di bumi ini mempunyai berbagai peran dan tanggung jawab, di mana manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan, tugas hidup yang harus dipikul manusia di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Pada prinsipnya, malaikat adalah makhluk yang mulia. Namun, jika manusia
beriman dan taat kepada Allah, terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersyukur kepada Adam alaihi salam. Allah berfirman saat awal penciptaan manusia. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah karena tabiatnya. Sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia pada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Saat ini sudah dijelasin tentang Islam dan kemanusiaan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Islam dan moralitas. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk memiliki moralitas yang tinggi. Karena agama Islam adalah agama pengawal peradaban dan budaya sebuah bangsa. Agama juga harus menjadi perekat nilai, mengakumulasi antara nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Agama Islam adalah agama yang melandasi nilai etika, perlakuan, dan akhlak sebagai proses beragama seperti halnya Rasulullah. Aku diutus ke muka bumi hanya untuk memperbaiki akhlak. Pembenahan tingkah laku menjadi titik awal menuju pembenahan nilai, ajaran, serta kepercayaan dalam beragama. Agama Islam menjadi agama yang mengawali pembinaan moralitas, maka umat Islam harus menjadi umat yang mengedepankan moralitas baik terkait keagamaan, pengalaman agama, dan pergaulan antar agama. Moralitas keislaman mengajarkan berprasangka baik dalam masalah keadilan seadil-adilnya. Maka umat Islam yang baik adalah umat Islam yang sudah membentengi dirinya dengan pagar moralitas yang baik. Islam, keluarga, dan masyarakat. Antara Islam, keluarga, dan masyarakat, ketiganya merupakan hal yang saling berkaitan. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk hidup berkeluarga dan memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Keluarga merupakan suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Masyarakat ialah kumpulan individu, baik kecil maupun besar, yang terkait oleh satuan adat, hukum, khas, dan hidup bersama. Terdapat cara dalam menjalin hubungan baik dalam masyarakat dan berkeluarga sesuai dengan agama Islam. 1. Saling bergotong royong. 2. Saling melakukan musyawarah. 3. Bermuamalah yang baik sesuai syariat Islam. Sesuai dengan pengelompokan para ahli masyarakat dibagi menjadi 5, yaitu masyarakat muttaqin, yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah. 2. Masyarakat muslim, yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah dan ikhlas dengan penuh kesadaran. 3. Masyarakat kafir, yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak keberadaan Allah. 4. Masyarakat mutarof, yaitu masyarakat yang tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, masyarakat munafik, yaitu masyarakat yang bermuka dua, sering berbuat dusta. Dalam Islam membahas tentang politik dan ekonomi. Pengertian politik ekonomi dalam Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan perlengkap atau sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka sebagai individu yang hidup dalam masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dalam hal politik ekonomi, Islam akan membahas tentang ekonomi dan politik. Di sebuah ekonomi terdapat sebuah dana, dan di dalam sebuah politik terdapat sebuah kebijakan. Dalam dua hal ini, dana dan kebijakan, terdapat 4 kemungkinan, yaitu kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Pandangan Masudul Alam Chowdhury tentang politik ekonomi Islam di Indonesia di era globalisasi. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Wakaf. 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat. 6. Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah. 7. Pemerintahan yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah. 8. Penyelenggara Indonesia Syariah Economic Festival 6 tahun di Indonesia. Jadi itu semua adalah pandangan Masudul Alam Chowdhury tentang politik ekonomi di Islam di Indonesia. Pada hakikatnya, Islam memiliki politik ekonomi sesuai syariah Islam. Politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariah sesuai acuan parameter. Dalam politik ekonomi Islam bisa disebut dengan siyasah maliyah, dalam kata lain yaitu tadalukul ad-daulah, inventaris negara. Perkembangan politik ekonomi Islam di Indonesia semakin pesat, sehingga dalam lingkup politik ekonomi, ahli yang selalu membicarakan mengenai disiplin politik ekonomi Islam yakni Masudul Alam Chowdhury. Karakteristik ajaran Islam yang terakhir adalah Islam dan agama lain. Agama adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang konstan. Esensinya adalah tauhid, uluhiyah, dan mengesankannya dalam beribadah. Mensyukuri nikmat dengan melakukan amalan soleh. Agama ilah yang satu ini adalah Islam, yang artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri serta menundukkan wajah kepadanya atas ketetapan yang telah ditentukan. Dalam hubungan beragama ini telah tertulis dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang mengandung makna, yaitu agamamu untukmu dan agamaku untukku. Hal ini menjadi pemacu utama yang menjadi dasar dalam kehidupan yang berbeda agama. Perbedaan keyakinan agama juga merupakan kebebasan pilihan yang diberikan kepada Allah. Hal ini sangat dihormati dan dihargai. Kebersamaan hidup antara orang Islam dan non-Muslim dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dan dengan sahabatnya mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Rasulullah mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan Muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madinah dari gangguan musuh. Dan Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Hubungan antar Muslim dan penganut agama lain tidaklah dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam persoalan akidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerjasama yang baik. Kerjasama antara umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang oleh ajaran Islam. Hubungan dan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan. Dalam presentasi kali ini dapat kita simpulkan bahwa karakteristik dalam ajaran Islam dapat dikenal melalui sebuah wacana pembaruan, kemanusiaan, moralitas, keluarga dan masyarakat, politik ekonomi, dan berbagai macam agama. Dalam wacana pembaruan terdapat sebuah reformasi budaya, terutama sekularisme agama dan pemakaian hukum barat yang menggantikan hukum Islam. Agama Islam adalah agama yang mengawal peradaban budaya. Sebuah bangsa agama juga harus menjadi perekat nilai, mengakumulasi antara nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan. Dalam hal ini, agama Islam sangat mengedepankan moralitas baik dalam keagamaan ataupun antar agama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Education is not just going to college and getting a degree, but is also a matter of broadening knowledge and absorbing life science. A person who dares to speak frankly is a person who educates his own soul to be free.